masif sekali ya judi online yang ada di negara kita, dan itu pertumbuhan yang begitu meningkat tuh kita lihat sejak COVID kemarin. Nah, angka ini luar biasa. Dari 57 triliun di 2021 melonjak menjadi 81 triliun di 2022. Lalu di 2023 meningkat begitu besar menjadi 327 triliun. Dan di semester 1 di kuartal 1 2024 ini menjadi 600 triliun. Ini suatu angka yang tidak main-main ya, cukup besar, yang melibatkan 3,2 juta penduduk Indonesia yang bermain judi online. Nah, yang menarik dari angka-angka ini, 80% dari pemain judi online itu adalah orang-orang yang ekonominya kelas menengah bawah. Secara profesi mereka ada pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, PNS ya, Polri, TNI, termasuk juga ikut bermain di judi online ini. Nah, dari angka yang ada tadi itu 3,2 juta penduduk yang bermain judi online itu rata-rata itu bermain judi di bawah 100.000 per hari. Nah, bayangkan ya, penghasilan katakanlah setiap keluarga itu 200.000, lalu kemudian 100.000-nya untuk judi, tinggal berapa yang dikonsumsi oleh keluarga itu? Seperti apa kualitas dari kesejahteraan keluarga itu, ya kan? Belum bayar listrik ya. Gimana mereka mau beli susu anak kalau uangnya dimainkan untuk judi? Jadi dampaknya begitu besar ya, baik secara kesejahteraan juga mental. Katakanlah anak-anak yang terlibat judi online itu secara psikologi, terus kemudian dia bermasyarakat itu merusak ya, mentalnya rusak karena kecanduan ya, adaktif, lalu juga suka marah-marah. Itu yang kita lihat kan, bagaimana ketika anak-anak ataupun pelajar yang terlibat judi online yang ada itu. Nah, dari itu tentu kami di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyambut baik ya atas pembentukan Satgas yang dilakukan oleh Presiden yang kemudian diketuai oleh Bapak Menko Polhukam. Kami akan support benar-benar, tapi ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, masyarakat secara luas juga harus ikut serta ya. Karena tanpa kesadaran, keikutsertaan dari masyarakat luas, maka judi online ini akan terus berkembang. Kita bisa mulai dari keluarga kecil kita ya. Ya, katakanlah di dalam keluarga paling tidak ayah ibunya jangan ikut bermain ya kan, sehingga anak-anaknya juga bisa meniru seperti itu. Langkah apa yang dilakukan oleh PPATK untuk memblokir rekening-rekening ini, dan berapa sih jumlah rekening yang sudah diblokir? Ya, kalau dari jumlah yang sudah kita blokir sampai sejauh ini ada 5.000 rekening ya. Dan sebagian besar dari hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK sudah sampaikan kepada penyidik ya. Dan penyidik juga sudah banyak menghasilkan, di mana banyak bandar-bandar dari judi, khususnya judi online itu yang sudah ditangkap ya, dan kemudian asetnya disita. Seperti itu. Ini kan yang diblokir itu rekeningnya pengguna judi online atau rekeningnya si websitenya ini? Yang kebanyakan tentu rekening-rekening yang dimiliki oleh para bandar ya, dari mulai bandar yang kecil, bandar yang menengah, bandar yang besar, sampai juga ke uang-uang yang mengalir ke luar negeri ya, seperti itu. Langkah apa Pak yang dilakukan PPATK untuk mencegah kembali maraknya judi online ini ke masyarakat? Ya tentu tadi kita nggak bisa sendiri, harus kolaborasi ya dengan instansi terkait ya, dengan penegak hukum. PPATK mensupport secara optimal data informasi aliran dana dari pelaku bandar judi online yang ada. Kalau untuk menekan atau menindak itu tentu bisa dilakukan oleh
instansi terkait lain ya. Kita mensupport para penegak hukum ya dengan memberikan informasi aliran dana dari para bandar judi online yang ada. Untuk situsnya sendiri Pak, sudah berapa banyak yang diblokir? Itu kewenangan dari Kominfo ya. Kalau saya dengar tuh udah ada 2,1 juta platform yang di take down ya, dan terus mereka lakukan ya, dan saya tahu teman-teman di Kominfo itu juga sangat serius ya, dan hari ke hari begitu banyak ya, bahkan juga sudah memberikan peringatan keras kepada platform dari judi online yang ada. Himbauan untuk masyarakat dalam memberantas judi online seperti apa nih Pak? Ya, jadi masyarakat luas ya, saudara-saudara kami, saudara-saudara kita semua, ketahuilah bahaya dari judi online ini sangat merusak ya, merusak diri, merusak keluarga, merusak tatanan sosial kita berbangsa dan bernegara. Sehingga ini kewajiban kita bersama untuk menghindari judi. Masif sekali ya judi online yang ada di negara kita, dan itu pertumbuhan yang begitu meningkat tuh kita lihat sejak COVID kemarin. Nah, angka ini luar biasa, dari 57 triliun di 2021 melonjak menjadi 81 triliun di 2022. Lalu di 2023 meningkat begitu besar menjadi 327 triliun. Dan di semester 1 di kuartal 1 2024 ini menjadi 600 triliun. Ini suatu angka yang tidak main-main ya, cukup besar.